Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk jam pertama adalah PAI Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah teman-teman, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pelajaran yang ketiga, yaitu tentang makna sholat ya teman-teman. Makna sholat, jadi yang kita bisa petik, yang kita bisa ambil ketika kita di dunia, maka kita harus melaksanakan sholat. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang disayangi oleh Allah, yang percaya adanya hari kiamat atau hari akhir, bahwa kita percaya amalan yang pertama kali diperhitungkan atau dihisab adalah sholat yang pernah kita lakukan di dunia. Maka dari itu teman-teman, jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pelajaran 4. Pelajaran 4 ini yaitu tentang zikir dan doa sesudah sholat. Jadi tujuan kita belajar setelah mempelajari pelajaran 4 adalah menjelaskan makna zikir dan doa setelah sholat. Yang kedua adalah mengaplikasikan adab zikir yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kita dalam materi ini kita akan belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu di dalamnya adalah kita akan belajar tentang makna dan manfaat zikir. Dan yang kedua adalah adab doa atau zikir dan doa setelah sholat. Nah, yang pertama teman-teman, makna. Di sini kita belajar makna dan manfaatnya. Manfaat zikir. Makna atau arti dari zikir adalah mengingat. Ya, jadi zikir itu artinya mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Mengingat Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Terutama mengingat atau berzikir dan berdoa setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, manfaat dari zikir sendiri adalah melembutkan hati yang pertama. Dan yang kedua adalah menenangkan hati. Yang ketiga adalah baik dan ikhlas. Yang keempat, mempertebal iman. Yang kelima, memperbanyak pahala. Itulah teman-teman tadi makna dan manfaat. Makna itu artinya makna itu sama dengan arti. Jadi arti zikir adalah mengingat. Sedangkan manfaatnya ini yang kelima ini adalah manfaatnya. Nah, sekarang kita belajar tentang adab. Ya, adab itu sesuatu yang kita lakukan yang baik menurut Allah dan Rasul-Nya. Adab dalam kita berzikir.
Yang pertama teman-teman adalah duduk yang khusyuk dan rapi. Yang kedua dengan suara yang lembut. Yang ketiga berniat dengan niat yang ikhlas. Nah, sudah teman-teman. Sekarang kita masih di sini ya teman-teman, makna dan manfaat zikir. Ini di dalamnya kita belajar tentang zikir itu, kita belajar tentang di sini ada istighfar. Di dalamnya itu zikir ada istighfar. Istighfar kalau kita ucapkan itu astaghfirullahalazim. Terus di dalamnya juga zikir ketika setelah sholat itu ada yang namanya tahmid. Tahmid itu kalau kita ucapkan itu alhamdulillah. Ya, di dalamnya juga ada takbir. Takbir itu kalau kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Dan di zikir ini juga di dalamnya itu ada lafaz ini, tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Terus di dalam zikir juga ya, setelah kita sholat kita berzikir itu ada juga lafaz tasbih. Tasbih itu adalah artinya kalau kita kalau kita lafazkan atau ucapkan berarti subhanallah. Nah, ini adalah zikir dan doa yang lengkap yang ada di buku kalian. Di sini yang pertama setelah kita sholat kita memohon ampun kepada Allah. Siapa tahu di dalam sholat kita tidak khusyuk memikirkan hal-hal yang lain, maka kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Di sini ya seperti ini, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, di sini ini lagi ada doanya. Di sini Allahumma la mania dan seterusnya. Terus di sini yang tadi kita sudah Ustaz sudah jelaskan di awal tadi, di sini ada zikir yaitu lafaz subhanallah. Terus di sini ada lafaz hamdalah. Di sini ini namanya tasbih, ini namanya tahmid, ini namanya takbir. Lafaz di sini tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar. Dibaca masing-masing 33 kali ya teman-teman. Setelah itu membaca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ya, ini teman-teman kalian baca. Setelah itu bersolawat kepada Nabi. Terus di sini ya, terus di sini ada doa untuk kedua orang tua dan memohon ampun kepada Allah dan mendoakan juga kaum muslimin, saudara-saudara kita dan muslimat. Kalian membaca doa ini, Allahumma gfir lana zunubana waliwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Dan ini artinya ya teman-teman. Setelah itu membaca yang di bawahnya. Kalian baca ini, membaca ini, dan membaca ini sampai ya di akhir. Jangan lupa setiap akhir itu kita membaca hamdalah. Diawali dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Di sini Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Yang terakhir ini teman-teman, baca ini dulu, ini sampai habis. Lalu di sini tadi yang Ustadz bilang, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di sini ada lafaz hamdalah. Jadi ketika kita melakukan aktivitas diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Termasuk doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, terutama doa atau zikir dan doa setelah melaksanakan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Begitu ya teman-teman penjelasan dari Ustadz untuk pertemuan kali ini tentang zikir dan doa setelah sholat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.